lagi di berita akhir pekan. Ini adalah rekor dari BAP. Baru sekali nih kita syuting 5 menit, tau-tau kehapus semua filenya. Ya ampun. Baru pas elu bang. Memang kantor sama orang tua ya? Iya, memang kantor ini gak ramah boomer kayaknya. Iya. Ya. Emang gue merasa asing sih. Dua datang masuk ke ini kayak anjing, kayaknya bukan tempat gue. Iya, lu ngerasa nggak bilang kan lu naik tangga kan tuh, lu ngeliat orang lagi pada kerja di situ ya. Iya. Kayaknya ini USS tuh kantor ini ya, bisa trending kalau ada pelecehan ya gitu. Jago bikin thread semua kayaknya nih. Iya. Kayaknya karyawan-karyawannya tatoan-tatoan tapi nggak akrab sama orang tua. Ya iyalah nggak akrab lu tatoan gitu. Iya. Lu ngarepin apa? Bener. Biasanya sekarang huruf Jepang di punggung bang biasanya. Aduh iya. Sama mawar-mawar di sini-sini yang dikit-dikit. Terus masih gitu. nanya kenapa orang tua gue nggak paham gue gitu. Ya nggak cuma orang tua lo tuh. Ya karena lu tatoan itu Iya gitu. betul. Iya. Kenapa sih gue penasaran sama orang-orang kenapa kalau lu udah tatoan tapi masih pengen dipahamin? Bisa Iya, lu harus udah siap. Iya. Bener-bener Lu lu udah siap dengan resikonya. Iya. Dengan resikonya. Ya, kayak ini lu tau kan ada berita tuh katanya bakal ada konferensi penyembah setan untuk pertama Di kali Amerika, di ya. Amerika kan. Satan Con. Anjir ngapain kau udah nyembah setan masih kumpul juga maksud. Kalau masih butuh temen ya. Iya ya. ngapain kalau kalau lu udah nggak mau beragama tuh ya jangan ngumpul gitu. Iya. Emang pembicaranya apa? Oh, nyembah setan juga? Sampah. Kenapa harus punya temen kalau begitu ya lu? Pede aja nggak? Lu nggak dipahamin orang ya itu resiko lu aja. Tapi tenang bang, biarpun nih banyak Gen Z di kantor USS. Oke. Tapi yang ada di ruangan setiap BAP syuting tuh Gen Z yang rusak biasanya. Jadi masih bisa mengerti ya kan. Keren lah USS keren. Keren. Kayak introvert tapi tank topan semua. Keren. Ini teman gue dulu introvert pesantren bang. Oh gitu. Pecah banget dong kayak. Wah ternyata dunia luas shock gitu. culture. Dia pertama ngelihat belahan di Bali bareng USS dia. Seumur hidup. Dia kaget ngelihat bule naik motor nggak pakai baju gitu-gitu. Gokil. Next katanya pengen ngelepas keperjakan di Bali. Gokil. Respect kan? Itu nih. Jadi berbeda lah sama yang di luar-luar bang ya kan. Biasanya jadwal kita syuting tuh bentrok sama sharing-sharing bermanfaat gitu di ruangan sebelah. Sharing-sharing gitu. bermanfaat tuh apa? Kayak tentang ya mungkin berkarya atau mental health gitu-gitu nggak tahu juga. Gila. Jadi yang ke ruangan sini itu yang kayak apa itu manfaat gitu. Jadi aman di sini. Aman. Oke, Adriano Colby. Bang, seperti biasa kita akan membacakan berita-berita terkini, Bang. Oke. Pertama ini Cristiano Ronaldo buka lowongan untuk chef pribadi keluarganya, gaji 80 juta per bulan. Chef doang tuh ya kan. Ini harus dibawa ke orang-orang yang masih ditekan sama keluarga suruh jadi PNS ya. Iya. Ini bukti bahwa hobi masak bisa mengantarkan dia ke suatu tempat gitu. Benar passion masak bisa menghasilkan 80 juta per bulan ya. Mungkin PNS butuh waktu yang banyak apa 80 juta Bang ya. Oh, ya, tergantung bersih apa enggak bersih. Walaupun bersih lah pasti. Okay, oknum yang enggak bersih oknum. Ya, betul. Dan mungkin agak tantangan menjadi chef ini karena kan kita nggak tahu kan menu-menu sarapan untuk orang Portugal kumpul kebo tuh gimana, kita nggak tahu kan. Gokil. Ini pengecualian di Arab ya? Iya, di privilege dia Ronaldo. Gokil. Lu tahu tuh lu strong banget pengaruhnya sampai satu negara tuh belokin peraturan. Iya. Sebenarnya Ronaldo katanya sempat ada pembicaraan pengen di Indonesia. Pengen dia. Karena KUHP mau disahin takut. Nggak jadi. Di Arab nggak ada KUHP kumpul kebo soalnya. Nggak ada. Intinya kalau misalkan lu pengen kumpul kebo, mulailah dari belajar juggling berarti. Iya, betul. Jago banget sampai boleh kumpul kebo. Ya. Jangan kumpul kebo tanpa kemampuan apa-apa, bahaya. Jangan, iya. Bahaya. Lu harus cari value dulu. Cari value baru bisa ada bargaining power. Baru bisa kumpul kebo. Tapi yang banyak orang pertanyakan kan Ronaldo kan punya anak kan udah banyak bang. Terus kayak ya udah kenapa nggak merit aja sih gitu ya? Kenapa ya? Apa pertimbangan orang yang kumpul kebo sampai punya anak 4 gitu? Ya berarti dia setia, berarti kesetiaannya tidak perlu diikat gitu loh. Tidak perlu pembuktian. Gitu. Sama ya nggak tahu ya, apa coba? Lebih kayak kenapa Ronaldo nggak ini ya? Itu yang lebih dalam lagi sih. Gue bingung mau lari kemana. Iya. Kenapa Ronaldo punya anak 4 nggak mau kawin aja? Kalau gue jadi dia mending gue kawin aja sekalian gitu ya kan. Mungkin dia dari keluarga yang orang tuanya nggak bahagia tapi kawin. Oh iya bisa sih, kita dia nggak udah pernah doain tahu gitu kapan pisahnya, nggak bisa gitu. Semi broken home juga ya, menurut dia Ronaldo. Semi broken home dia. Biasanya setiap orang bertindak apa tuh karena ada traumanya, biasanya jarang. Iya, dan emang dia tindikan juga sih lumayan ciri-ciri awal. Tindikan di kiri ya kayaknya CR ya. Oke, segitu aja Bang tentang CR Bang. Berikutnya, nah ini
berita lokal yang lagi agak-agak rame juga. Katanya diperiksa oleh polisi, kreator mandi lumpur mengaku tidak ada paksaan kepada lansia yang ingin ikut buat konten. Lu sempat nonton? Nonton. Itu katanya tidak dipaksa. Padahal kalau gue lihat dari ekspresinya kayaknya sangat-sangat terpaksa dia. Nggak acting lah. Acting itu? Acting. Nggak, lagi juga kalau maksa nenek-nenek itu gimana caranya? Kayak apa dari pasar kayak langsung mau kemana? Nggak sepaksa itu kan. Ya apa dengan gitu. omongan kayak Nek mau misalnya kan ada yang dapat 9 juta katanya per bulan bang. Ya iyalah mau. Dari kan pasti lu datang harus persuasif gitu. Daripada jualan kue doang Nek. Ada 9 juta nih mau nggak? Mau pasti. Mau. Ini juga nggak terlalu dingin banget kok Nek gitu kan. Gue tuh kasihan sama polisi yang ditugasin suruh meriksa sebetulnya. Iya. Karena gue yakin cita-cita jadi polisi nggak buat kasus ini. Bukan dia ya. punya cita-cita lebih tinggi ya. Gue mungkin ditugas membuka pembunuhan apa Pak? Nggak, kamu periksa yang mandi lumpur. Oke lah Pak gitu. Iya benar. Harapan emang gak sesuai aslinya. Iya. Sedih deh anjir nih emang. Ini tugas-tugas yang senior nggak mau ngerjain biasanya. Iya malas lah. Ya kamu aja ngapain kan kamu baru di sini gitu. Iya. Oknum lah. Yang pakai senioritas di polisi. Oknum. Yang lain nggak ada bang. Hati-hati bang, kita lumayan sering dipotong di TikTok nih gini-gini nih. Gila udah di kolom komentar sendiri dikatain juga di TikTok dipotong lagi. Gue nggak yakin gue nggak tahu ya dia dipaksa apa nggak. Kita nggak bisa nilai dari ekspresi ditonton. Iyalah semua acting. Cuman ada yang minta 200 juta. Yang nggak acting itu cuma Fajar Sad Boy doang kan. Fajar Sad Boy ya dia sama asli Dustin dia. Tiffany. Ya itu dong orang real ya, sama Wakwau bang. Iya. Sama Wakwau. Tapi gue juga nggak tahu sih. Kayaknya sih gue rasa ada yang dipaksa, ada yang emang pengen juga gitu. Karena kan ada yang minta 200 juta kan, kayak kirim 200 juta. Itu saya kan akan berhenti. Iya dia bilang minta siapa lu kalau mau gue berhenti kasih gue kerjaan. Yaudah mau kasih kerjaan deh, jangan kerja kasih aja. Orang kayak gini mah udah jelas nggak mau kerja men. Iya lah dia mau cari gampang aja. Gue sih beneran berdoa semoga konten ini makin laku ya. Gue pengen lihat persaingan nenek-nenek yang mana yang lebih populer mana yang enggak gitu. Antar nenek-nenek ada yang berantem gitu. Baru 9 juta aja gitu. Iya. Saya dulu hari pertama 9 juta aja. Ada kayak gayanya begitu, saya dong pakai yang segini gitu-gitu ya. Iya. Ada yang pakai selang langsung lama-lama gitu ya. Ada yang bagi-bagi tips. Kalau kebayinya ikut robek orang ngasihnya lebih banyak. Iya sih harus mulai ada inovasinya juga. Itu cuma bisa timbul kalau persaingannya ketat tuh. Iya, karena modal tampang sedih sekarang semua udah bisa gitu kan. Mungkin harus adu keriput mungkin berikutnya kan bisa dengan make up apa gimana ya. Tapi semoga enggak ada lagi lah mudah-mudahan mandi lumpur. Oke, nah ini berita positif. Siswa SD dari NTT raih juara 1 lomba matematika internasional. Mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia. Matematik biasanya kan pelajaran yang anak kecil biasanya nggak suka matematik ya kan. Dia malah juara 1 nih. Namanya Nono dia. Lu bilang apa? Padahal yes. Padahal dia yes juara 1. Namanya Nono tapi dia yes juara 1 matematika gitu. Menurut gue tuh kasihan dia lahir di salah era tau gak lo? Di era yang salah ya. Dia lahir di era dimana bareng Aldi Taher gitu. Aldi Taher yang lebih viral dengan Lesti Sayang Rizky Bilar. Terus Dikta abis digrepe gitu dan itu dia masih konvensional gitu. Iya. Bahkan kolom komentar di USS juga harusnya dia bukan Fajar Sad Boy yang diviralkan, tapi semuanya kayak gitu, malah nggak ada yang ngomongin prestasinya juga di kolom komentarnya gitu ya kan. Padahal Fajar Sad Boy mungkin matematikanya jauh lah dari Nono ini gitu ya. Ya nggak. Fajar Sad Boy kalau dia bisa matematik dia nggak sedih-sedih amat pastinya. Iya. Bisa menghitung kalau chat nggak dibalas berarti udah nggak mau ceweknya misalnya gitu ya. Benar. Sad Boy gokil, bisa ada gokil. ini. Ya dia di era yang salah dia mungkin lahirnya mestinya kayak 60 tahun lebih awal gitu. Indonesia baru awal merdeka tuh ada juara matematik gitu ya, masih oke. Kalau sekarang agak gak ada tempatnya kayaknya. Cuman jadi berita di USS terus 2 bulan kemudian orang udah lupa Nono siapa gitu ya. Ini buat berita-berita kaum yang merasa lebih superior yang kayak mestinya berita seperti ini gitu. Itu tuh. Jangan cuma ini ngeliatin Fajar Sad Boy aja gitu. Iya. Kasian, gak punya teman kayaknya tapi ini orangnya. Punya orang tentu dong. Kenapa ada asumsi itu? Kan gak semua orang jago matematika dimusuhin di sekolah. Oh iya, kalau gue lu SD sih yang matematik gak jago. Iya, penjaskes dulu yang banyak temannya. Gak jago berteman biasanya. Iya. Oke bang, nah berikutnya nih, ini menarik juga nih bang nih. Rano Karno sebut 70% orang jatuh cinta tapi tidak bisa bersama gitu. 70%. Jadi dari 10 tuh cuma 3 yang jadian ibaratnya. Ini kayak Dula sama Sarah ya ceritanya. Dula sama Sarah, walaupun Gen Z kurang tahu bang Dula. Apa yang lebih zaman sekarang lah gitu misalnya. Putri
Jangan yang itu, jangan. Kan kapal lain masih banyak. Oh, masih banyak ya? Kapal TikTok aja, kapal TikTok. Iya. Enggak, ini tuh 70% dia dapat dari mana? Survei kemana? Makanya gue juga selalu bingung. Gue gak ditanya tentang ini sama Rano Karno kan. Gue gak termasuk di data ini gitu ya kan. Apa pertanyaannya? Apa kamu pernah jatuh cinta? Ya. Apakah kamu bersama dia? Tidak. Gitu. Dan ada 7 orang yang jawab tidak. Ada yang jawab 3 iya gitu. Iya gitu pasti penelitiannya kan. Berarti dari 10 orang PDKT cuma 3 yang. Kenapa orang-orang itu mau ngaku ya? Iya ya. Kalau disurvei sama orang asing. Mungkin ngefans sama Rano Karno dia. Bang Dul itu pasti tanya dia. Bang Dul lagi. Excited sendiri dia. Gila. Bener. Berarti si Dul termasuk dia yang 30% Bang. Dia tuh sebetulnya the OG of Melo sebetulnya. Si Dul the real sad boy ya. The real sad boy itu si Dul sebetulnya. Bahkan dia kan ceritanya kan dulu si Dul tuh anjing gue jadi cerita kayak apa biar Gen Z tahu si Dul Bang. Apa ini edukasi nih si Dul ini kan keluarga Betawi waktu di yang versi Rano Karno ya. Keluarga Betawi yang diteliti keluarganya sama si Sarah ini, anak orang kaya lah. Nah, akhirnya mereka naksir tapi Dul tuh end up sama Jainab. Ya, tapi emang pacar awalnya Jainab kan? Iya, kayak udah jodohin dari kecil gitu atau gimana lah. Ini the real ini. Padahal ini agama sama loh. Dul sama Sarah ya. Cuma beda ekonomi doang. Ya, itu aja berpisah gitu. Iya, Sarah lebih kaya ya. Ya. Sedangkan Dul angkot kan? Iya, sopir angkot. Dan gimana kalau beda agama lebih berat lagi emang perjuangannya. Iya. Walaupun misalnya itu zaman sekarang sih kayaknya Dul udah kabur dari rumah pasti. Udah. Udah direstuin nih gitu kan dan Jainab mental health kayaknya kalau sekarang Bang karena kayak insecure sama Sarah kan lebih kaya nih dari gue nih gitu. Udah jadi cerita TikTok nih pasti. Udah jadi cerita TikTok. Betul. Oke, Bang, berita berikutnya berita terakhir. Petugas kebersihan jujur kembalikan duit 44 juta yang tertinggal di stasiun Yogyakarta. Ini another berita yang mesti SJW dukung ya kayak berita mesti kayak gini. Selain lomba matematik tadi ya. Berita-berita gini yang dia suka nih gitu. Jadi ada duit ketinggalan 44 juta terus dia balikin sama petugas kebersihan ini. Meskipun ya kita tahu kan berita baik tuh nggak gitu viral ya. Jadi emang ya nggak gitu guna kalau diberitain. Akan segini aja gitu emang nggak bisa gitu. Emang lebih mending sad boy. Tapi sebetulnya jumlah agak aneh ya. 44 gitu ya. 44 juta. Biasanya kan mata uang tuh 45, 50 gitu. Ini sejuta kemana sebetulnya gitu. Iya. Jangan-jangan dia balikin udah nilai duluan. Aneh gak sih 44? Gue sih aneh sih 44. Saya juga gak tahu kenapa 44 Pak gitu. Iya. Walaupun emang ada ronggo kosong dikit di koper itu, tapi saya gak tahu ya. Iya. Karena 44 tuh pasti dia hitung dulu tuh, gak mungkin gitu. Iya ya, kenapa duitnya harus 44 juta? Atau 50 jangan aslinya gitu. 6 jutanya di 6 juta hilang. Iya. Dan kenapa, maksudnya kok bisa ada orang ketinggalan duit sebesar 44 juta tuh geblek juga di stasiun ya kan? Dan belum ada yang ngaku lagi kayaknya. Dan belum ada yang ngaku, iya. Dan orang untuk orang yang punya 50 juta tapi naik kereta juga masih agak-agak aneh ya. Harusnya naik pesawat kan harusnya. Bener juga ya. 45 juta tuh naik kereta tuh kayak buat transaksi yang aneh-aneh ya. Benar. Kayak buat apa gitu. Iya. Taruh di. Ini duit buat apa sebenarnya nih? Barangnya ada di tong sampah urutan ketiga, tasnya taruh situ aja. Iya. Tiba-tiba ada mobil lagi bersihin. Wah 50 juta nih, 44 gitu. Mungkin gitu. Ya ini sebetulnya di foto nih lagi masker kita nggak kelihatan bibirnya yang gemeter aja gitu anjing. Belum ketahuan juga nih ambil 6 juta. Iya. Ya mungkin intinya kalau mau dapat duit antara 6 juta atau sekitaran segitu pilihan lu cuman kalau nggak nyari koper di stasiun atau enggak mandi lumpur kayak nenek tadi tuh. Betul. Duitnya segitu juga soalnya Bang ya kan. Anjir, betul juga ya. Gitu. Oke. Itu dia berita-berita di pekan ini netizen dan biasanya di ujung tuh kita ada namanya weekly recommendation Bang. Jadi kayak lu ngerekomen ke penonton apa nih yang lu kayak pengen dia dengerin atau tonton atau apa gitu kayak rekomendasi ke teman aja gitu. Tontonan TV atau YouTube atau misalkan apapun podcast juga boleh. Lu kenapa nggak ngasih tahu briefing sebelumnya sih? Kenapa harus improve di tempat gini? Di sini emang harus spontanity Bang. Apa yang lagi lu sering nonton akhir-akhir ini gitu? Buat yang suka apa ya main game mungkin kayak harus nonton tuh Last of Us. Last of Us kan tentang apokalips Bang ya? Iya post-apocalyptic. Oh kayak dunia tuh udah sepi gara-gara zombie ya? Yang ini gara-gara zombie dan ada satu anak yang ternyata punya imun bisa dipakai buat ngobatin gigi zombie ini. Jadi petualangan si cowok ini nganterin si anak itu sampai Iya dan
Apokalips kan berarti kan ya dia settingin dunia-dunia yang kosong gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kadang kalau Gen Z Broken Home suka nge-tweet gitu bang kayak di rumah rame tapi berasa apokalips gitu. Ya. Ya, di Gen Z jiwanya aja yang kosong gitu kan. Jiwanya aja yang Bukan apokalips ruangan gitu. ini. Ya. Gitu dia. Sepi-sepi di keramaian gitu kan. Iya. Outing tapi tersiksa sendiri gitu kan. Oke Bang Adri, terima kasih sudah hadir ke BAP. Thank you. Sampai jumpa lagi minggu depan netizen. Bye bye.